Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وخليل ربنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والنجاة من النار ومن الضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini Allah kembali memberikan nikmat kepada kita untuk bisa kembali duduk di masjid ini, berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat at-tafaqquhu fid din, belajar ilmu agama. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih yang sering kita dengar, bahwasanya Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang syaratnya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dirinya, siapa saja, siapapun orangnya, kalau Allah menginginkan kebaikan baginya, yufaqihu fid din, maka tentu Allah akan mudahkan dia untuk tafaqquh, untuk belajar ilmu agama. Sehingga segala jalan yang kita tempuh dalam menuntut ilmu agama itu akan menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah nanti meraih surganya Allah. Dalam hadis yang sering kita dengar, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "Man salaka tariqan." Lihat nama di sini pakai isim nakirah, tariqan, yang memberikan makna umum. Cara apapun, baik itu cara offline, tentu itu yang lebih baik, ataupun sekarang ada sarana online, termasuk ke dalam makna hadis ini. Karena hadis ini umum, cara di sini umum, tariq di situ umum. Man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh cara apapun, umum sifatnya. Yaltamisu fihi ilman, dalam rangka iltimasul ilm, mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah juga akan mudahkan baginya suatu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang sekarang, ikhwani wa akhwati fillah, melarang
atau membatalkan kegiatan tafaqquh fiddin, berarti dia ingin menghalangi manusia untuk menempuh jalan menuju surga. Berarti dia telah bekerja sama dengan syaitan yang memang tugasnya yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka sangat merugi orang-orang yang menghalangi orang lain atau manusia untuk menuntut ilmu agama. Luar biasa nanti kalau tidak segera bertobat kepada Allah, bagaimana ya pertimbangannya ataupun tanggung jawabnya di sisi Allah. Apa yang akan dia jawab nanti di sisi Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi musuhnya di akhirat. Karena orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah itu sejatinya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan menjawab nanti pertanyaan Allah? Padahal agama ini mesti dipelajari, disampaikan, sementara dia menghalangi manusia untuk menerima agama. Ini luar biasa. Maka kami wasiatkan, kami nasihati pribadi kami dan orang-orang yang suka menghalangi pengajian, yang mana pengajiannya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, sementara dihalangi. Ini luar biasa, Pak ya. Luar biasa nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya tidak mampu kita nanti, tidak sanggup nanti menjawab ya, mempertanggungjawabkannya di sisi Allah, maka bersegeralah menuju Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat kita kepada orang-orang yang suka menghalangi manusia dari jalan Allah, seperti yang menutup, menghalangi pengajian-pengajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak setuju, ya ayo ya hadapi dengan cara yang dibenarkan, dengan musyawarah, dengan diskusi, bukan dengan cara memfitnah, memprovokasi. Itu semua adalah hal-hal yang akan merugikan seseorang di akhirat kelak. Walaupun di dunia dia menang, berhasil menutup pengajian, menghalangi para penuntut ilmu untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar, senang dia tertawa. Namun ingat, permasalahan tidak sampai di dunia saja. Di situ ada hari perhitungan. Setiap apa yang kita lakukan mesti akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi Rabbul Alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Dan kitab-kitab ulama Ahlussunnah ini semuanya memiliki silsilah, mata rantai. Kenapa kita pelajari kitab Tauhid ulama kontemporer hari ini? Karena ini sebagai langkah awal untuk pemula, tentu mempelajari bahasa yang disesuaikan dengan masanya. Namun ketika kita sudah selesai mempelajari kitab-kitab dasar ini, nanti kita akan mempelajari kitab Tauhid Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat pada tahun 300 Hijriah, yang hidup di masa salafus saleh, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Karena ulama Ahlussunnah memiliki turas ya, memiliki mata rantai sanad yang jelas kepada para sahabat, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang mana kita telah masuk kemarin pada faedah hadis, ya, pelajaran yang kita ambil dari hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah bagi 3 orang, ya, orang-orang musyrik. Namun 3 orang ini setelah itu Allah berikan hidayah masuk ke dalam agama Islam.
Kira-kira siapa yang masih ingat siapa 3 orang ini? Iya, Sofwan bin Umayyah, kemudian Suhail ya, kemudian iya. Ini 3 orang yang pernah didoakan keburukan oleh Rasulullah, kemudian turunlah ayat Allah, laisa laka minal amri syai'. Laisa laka, bukan ya, tidak ada peran engkau minal amri dalam perkara itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun dalam masalah ya hidayah taufik yang Allah berikan kepada hambanya. Ternyata Allah berikan mereka hidayah dan bertobat ketika di akhir hayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi di sini ya bukan menegur Nabi untuk mendoakan keburukan, karena dalam hadis yang lain Nabi pernah mendoakan keburukan dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini adalah memastikan laknat itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti yang kita ambil dari faedah daripada hadis ini. Kemudian kita lanjutkan faedah yang kedua dari hadis ini, jawazud du'ai 'alal musyrikin fi shalah. Boleh mendoakan keburukan. Ini ada faedah dalam kaidah bahasa Arab. Ad-du'a ya, da'a. Doa itu kan asal fi'il madhinya, bentuk pastennya da'a ya, doaan atau da'watan, ada 2 masdarnya. Jadi kalau ada kata da'a setelah itu pakai huruf lam, da'a ya li abihi misalnya, ini maksudnya adalah doa kebaikan. Kalau pakai huruf jar ya, li atau lam. Tapi kalau pakai ala, ini mendoakan keburukan. Jadi beda huruf setelahnya, beda pula maknanya. Da'a ala mendoakan keburukan, da'a li ya mendoakan kebaikan. Jawazud du'ai 'alal musyrikin, boleh mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik fi salati, dalam salat, kalau hal itu dibutuhkan. Contoh, orang-orang musyrik dari kalangan Yahudi sekarang membantai saudara kita di Palestina dengan cara membabi buta, membunuh anak-anak. Kalau seandainya pemerintah kita ya menganjurkan, mengeluarkan maklumat setiap imam masjid melakukan qunut nazilah, maka boleh ya. Nah, kita disyariatkan untuk melakukan qunut nazilah sampai waktu yang diatur ataupun yang dianjurkan oleh waliul amri di suatu tempat ya, atau di suatu negara tertentu. Kemudian yang ketiga, dalilun ala anna tasmiyata syakhsi al-mad'u lahu aw alaihi la yadhurru as-salah. Hadis ini memberikan dalil ya, menunjukkan bahwasanya menamai seseorang yang didoakan, baik itu al-mad'u lahu yang didoakan kebaikan untuknya, aw alaihi atau keburukan atasnya, la yadhurru as-salata, maka itu tidaklah membahayakan salat. Artinya salatnya sah. Jadi ketika doa kita sebutkan nama ya individu tertentu, seperti Nabi menyebutkan nama 3 orang musyrik ini. Kemudian yang ketiga, at-tasrihu bi anna al-imama yajma'u baina at-tasmi'i wat tahmid. Nah, dalam hadis ini terdapat juga faedah bahwasanya imam salat menggabungkan antara ucapan tasmi' sami Allahu liman hamidah, kemudian dia juga mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi kalau makmum, menurut pendapat yang disahih, yang dirajihkan dalam mazhab Hambali, dikuatkan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain ulama kontemporer, kalau ulama dahulu Imam Ahmad ya, bahwasanya kalau makmum itu cukup membaca Rabbana minimal ya, Rabbana walakal hamd, dan imam saja yang membaca apa?
Sami Allah liman hamidah. Sedangkan imam dua-duanya dibaca. Imam membaca Sami Allah liman hamidah, kemudian tahmid membaca Rabbana walakal hamd. Berdasarkan hadis ini, hadis yang telah kita baca pada pertemuan selanjutnya, ini lanjutannya. Tapi sekarang kita masuk dalil dari hadis yang selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi. Dan di dalamnya, yakni dalam permasalahan ini disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, hina anzalallahu alaihi, tatkala diturunkan ayat kepadanya, yakni surah Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi Nabi, kata Abu Hurairah, berdiri ketika turun ayat Allah ini. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal muqrabin, dan berilah inzar, peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Nabi ketika turun ayat ini berdiri menghadap kepada anggota karib kerabatnya, keluarganya, dan family beliau, mulai dari pamannya, anaknya gitu. Jadi tatkala turun perintah Allah ini, begitulah Nabi, Pak. Ini luar biasa. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Nabi itu manusia yang segera melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika turun ayat ini, kan makna ayat ini perintah kepada Nabi, berilah peringatan kepada orang terdekatmu, kepada keluargamu. Langsung dikumpulkan oleh Nabi. Berdirilah Nabi di hadapan karib kerabat saudaranya. Apa kata beliau? Faqala, lantas Rasul bersabda, ya ma'syar Quraisy, wahai ya kalian semua orang Quraisy. Ma'syar nanti dijelaskan makna secara bahasa adalah kelompok, jamaah. Ya jama'ata Quraisy, itu maksudnya wahai kalian orang-orang Quraisy, itu kalau kita artikan. Jadi Nabi ini kan berasal dari Quraisy, ya. Beliau dari suku Quraisy, dikumpulkannya karena suku beliau itu masih ada hubungan darah, nasab dengan beliau. Ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, ya suku Quraisy sekalian. Au kalimatan nahwaha, atau beliau mengucapkan kalimat yang sama dengan itu. Ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian dengan amal kalian. Kelak di akhirat, bebaskanlah diri-diri kalian dengan amal kalian. La ugni ankum minallahi syai'an, aku tidak bisa membebaskan kalian dari azab Allah sedikit pun. Ini menunjukkan apa? Tidak bisa nasab menjadi jaminan seorang itu bisa selamat. Apakah karena mentang-mentang keturunan Nabi seenaknya bermaksiat sudah dijamin surga? Tidak. Ya, yang menyelamatkan kita itu adalah iman kita, tauhid kita kelak. Kalau sudah ada tauhid, barulah nanti bermanfaat syafaat Rasul, doanya Rasul, ya. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya ada beberapa hadis, di antaranya ada hadis sering kami sampaikan juga, tapi nggak apalah kita ulang, Pak, ya. Hadis Sahih Muslim, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, punya doa yang paten gitu. Kalau nabi berdoa dengan doa itu pasti Allah kabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi telah mendahulukan, telah menggunakan doa mustajab itu. Wa ini ikhtaba'tu da'wati, akan tapi aku belum menggunakan di dunia ini, masih disimpan oleh Nabi, disembunyikan oleh beliau. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai pemberi syafaat bagi umatku dari. Jadi doa mustajab Nabi ini sebagai, ya, senjata Nabi, karena doa itu senjatanya orang Islam, ya. Sebagai pemberi pertolongan bagi umatnya, doa Nabi yang mustajab itu. Itulah luar biasanya Nabi Muhammad, ya. Beliau pingin doa itu entar untuk di akhirat. Namun ada syaratnya, siapa hamba Allah yang dapat doa itu?
fahiya nailatun. Man mata min ummati, dan syafaatku itu, doa yang mustajab itu nailatun, akan bisa diperoleh. Man mata min ummati, bagi orang yang meninggal dari umatku. Nah, ini syaratnya dia akhir hadis ini, la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya dia mati tidak berbuat syirik kepada. Maksudnya apa? Dia mati tidak membawa dosa syirik. Walaupun pernah sebelumnya mungkin dia pernah berbuat syirik, pernah kafir, namun dia telah bertobat sebelum dia mati. Kenapa? Karena orang yang mati membawa dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya itu adalah tauhid. Dan ini dipertegas dalam hadis sahih Bukhari. As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Manusia yang paling berbahagia, kata Rasul, bi syafaati yaumil qiyamah, untuk memperoleh syafaat dari hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan ucapan di sini termasuk ya qaulul lisan dengan qaulul hal, ucapan lidah dan ucapan pembuktian dalam kehidupannya. Artinya dia mengamalkan tauhid gitu. Man qala la ilallah, orang yang mengucapkan la ilallah, orang yang mengamalkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ya, ikhlas betul mengharapkan ridho Allah, diamalkan tauhid betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting di sini Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari la ilaha illallah. Karena banyak orang sesat kalau salah memahami la ilaha illallah, seperti pemahaman wahdatul wujud. Mereka memahami la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini semuanya adalah Allah, katanya. Paham seperti itu Pak sekarang digaungkan oleh orang sesat. Bahkan punya titel doktor dia. Iya. Berkuar-kuar dia, nah, tapi menyesatkan umat. Ini pemahaman yang sesat sekali. Karena kata-katanya konsekuensi tidak ada Tuhan selain Allah itu maksudnya setiap Tuhan yang disembah itu Allah juga. Jadi orang Hindu Tuhannya Allah juga, kan gitu. Berarti banyak dong Allahnya Hindu, kan gitu. Karena Hindu kok banyak Tuhannya. Polytheism, ya kan? Jadi orang syirik itu nggak ada yang musyrik, semua Allah semua. Nauzubillah. Padahal makna yang benar yang telah disepakati berdasarkan sisi bahasa dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, makna la ilallah yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar gitu, kecuali Allah. Artinya apa? Yang disembah banyak namun tidak benar. Yang benar hanya satu. Sehingga para ulama memberikan dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha, menafikan setiap yang disembah. Kemudian yang kedua, menetapkan yang ditetapkan hanyalah Allah saja. Kalau mereka enggak, orang wahdatul wujud, tidak ada yang mereka nafikan. Karena setiap yang disembah masyarakat sekarang ini, manusia sekarang, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, ya, orang Majusi, ya itu Allah juga katanya. Nauzubillah. Masa orang nyembah sapi itu Allah juga? Kalau seperti itu tidak usah Nabi diutus gitu. Kenapa orang nyembah patung itu Allah juga yang disembah? Ini pemahaman yang sangat menyesatkan, bahkan mengarah kepada kekufuran. Nauzubillah min zalik. Kalau nggak bertobat itu berat, ya, menyesatkan umat luar biasa. Itu yang lagi viral ya. Nauzubillah min zalik. Ngeri kita kalau kita nggak belajar tauhid, Pak. Kalau kita orang nol, dari nol, orang awam, betul, belajar kepada yang seperti itu, sesat. Nauzubillah. Ini parah sekali. Nauzubillah ya. Karena itu masalah akidah gitu. Nah, sehingga apa? Terbentuklah pemahaman pluralisme. Semua itu wujud dari Allah itu ya. Karena tiada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan-Tuhan yang ada itu adalah wujud dari Allah, kata. Nauzubillah min zalik. Allah itu esa. Masa Allah banyak? Kalau begitu kan berkonsekuensi meyakini Allah itu banyak. Nauzubillah min zalik. Ya, pemahaman yang sangat menyesatkan
dan sangat mengkufurkan, ya, na'udzubillah, dan mensyirikkan. Na'udzubillah min zalik, ini luar biasa. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada hadis ini. Ya Abbasu Ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini siapa, Pak? Pamannya Rasul, abangnya Abdullah. Karena ayah Nabi itu anak Abdul Muttalib yang paling kecil. Abdullah, ayahnya Nabi itu. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'an. Saya tidak bisa apa-apa di sisi Allah, tidak bisa membebaskan engkau dari siksa Allah. Kenapa? Ya Safiyatu ammata Rasulullah. Wahai Safiyah. Safiyah ini anak perempuannya Abdul Muttalib, kakak perempuannya Abdullah, bibinya Rasul. Maka ammah pakai tak marbutoh, ya kan? Kalau nggak pakai tak, ammun, ya, itu artinya paman, paman dari sebelah ayah. Nah, kalau paman dari sebelah ibu, khalun. Kalau bibi dari sebelah ibu, khalatun. Ini bibi dari sebelah ayah, menjadi ammah. Ya, pakai ain dia, Pak, ya, jangan pakai hamzah, karena di sebelah-sebelah TK gitu ya, ammah gitu. Ya, ada. Kalau pakai ain benar. Mereka kan pakai hamzah, amah katanya. Nah, kalau amah itu budak artinya. Masa manggil gurunya budak gitu ya. Maka dijelaskan makhraj huruf apa muridnya. Ya amma, jelaskan ainnya. Ya amma gitu ya. Itu baru arti bibi. Tapi kalau pakai hamzah, ya amah. Amah artinya budak, budak perempuan. Maka budak perempuannya Allah amatullah. Ini Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa apa-apa, tidak bisa membebaskan engkau dari Allah sedikit pun. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, anak perempuannya Muhammad, anak beliau sendiri, ya. Salini ma min mali, mintalah kepadaku dari hartaku. Masyiti, apa yang engkau sukai. La ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa membebaskan engkau dari azab Allah sedikit pun kelak di akhirat. Engkau sendiri dengan amalmu, dengan tauhidmu, yang nanti bisa membebaskan engkau sendiri dari azabnya Allah. Ini luar biasa. Artinya apa? Tidak berpengaruh nasab itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian berkata pensyarah kita, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Abu Hurairah an Abi Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Qila, dikatakan, ya, as-sahihu an nasmahu, yang sahih nama aslinya adalah, ini Abu Hurairah itu nama kunyahnya, Pak. Nama aslinya siapa? Ini nama kunyah. Ismunya siapa? Ismunya ya. An nasmahu, sesungguhnya namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, Dawsiyun, dari suku Daus, ya. Min fudala'is sahabati wa huffadhihim wa ulama'ihim. Beliau adalah dari, ya, berasal dari para sahabat yang paling memiliki keutamaan, yang paling memiliki fadilah. Wa huffadhihim, dan beliau adalah dari kalangan para sahabat yang penghafal. Enggak hanya Quran, kalau Quran udah hafal lama beliau, namun juga menghafal ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah, ya, kita bisa memahami syariat Islam ini. Ya, Nabi menyampaikan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah menyampaikan kepada sahabat yang lain.
sahabat yang lain muridnya tabi'in, disampaikan lagi kepada muridnya, sampai ke masa para mukharrijul hadis, para pencatat hadis sanadnya, sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan ulama-ulama pencatat hadis yang lainnya. Kalau zaman dulu Pak belum ada dicatat, dia sistem hafalan, ya kan? Nah, namun ada juga yang mencatat di awal-awalnya dilarang oleh Nabi, takut bercampur dengan Al-Quran. Namun setelah itu bagi yang hafalannya lemah maka boleh dicatat. Maka dalam ilmu hadis nanti dilihat orang itu, ketika dia meriwayatkan hadis dengan hafalannya ternyata hafalannya lemah, ya maka hadisnya cacat. Namun dia punya catatan dan catatannya lengkap. Nah, kalau si fulan meriwayatkan hadis dengan catatannya dan dikenal dia catatannya lengkap, dia pencatat hadis sahih hadisnya. Nah, ini hadirin, itu dibahas dalam ilmu hadis seperti itu. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasa Abu Hurairah sangat luar biasa. Jasa beliau sangat luar biasa. Kalau bukan karena beliau, bukan karena Allah yang pertama, kemudian bukan karena kesungguhan beliau, juhud beliau, maka tidak bisa kita mengamalkan agama hari ini. Ya, kena sunnah-sunnah Rasul beliau, dari jalur beliau dan sahabat yang lainnya, beliau banyak ya meriwayatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hari ini ada sekte yang mengaku Islam namun mengkafirkan beliau. Siapa dia? Syiah laknatullah alaih. Maka Syiah itu ulama mengatakan mereka ingin memerangi Islam sebenarnya, ya, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka kafirkan para sahabat sehingga nggak boleh menerima riwayat dari orang kafir, hadis dari orang kafir, sehingga tertolaklah banyak hadis, hilanglah banyak dari syariat Islam ini. Nauzubillah. Disitulah para ulama sangat geram, Pak, ya, sehingga menulis kitab-kitab bantahan terhadap Syiah. Dan jangan kita terprovokasikan Syiah membantu Palestina, itu politik. Masa nggak paham politik? Terkadang ya musuh hari ini kalau sama kepentingan politiknya bisa menjadi teman besok. Karena ada kepentingan itu politik. Nah, ini nauzubillah. Maka kita jangan petang-petang secara zahir, secara media, ya, Syiah membantu Palestina, ya, maka tidak bisa hal itu menunjukkan mereka itu benar. Selama mereka masih di atas akidah Syiahnya, maka selama-lamanya kita tidak menerima mereka. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan sahabat, menganggap Al-Quran yang ada di kita itu telah dipalsukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Mushaf yang benar itu ada, namanya Mushaf Fatimah, 3 kali lebih besar daripada mushaf kita. Auzubillah. Ya, itulah ya yang menghancurkan Islam dari dalam. Maka kita jangan termakan oleh media yang terkadang sesuai dengan kepentingan juga. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau melanjutkan wa ulama'i. Abu Hurairah adalah di antara ulamanya para sahabat. Rawa aktsar min 5,000 hadis. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Aktsar min 5,000, lebih dari 5.000 hadis. Tuwfiya sanata 97 wa 50 lil hijrah. Beliau meninggal pada tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Jadi memang ada keraguan daripada para ulama sesejarah, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 57 atau samanin wa khamsin, 58. Ada juga mengatakan 59 Hijriah. Kemudian wafihi, dan di dalamnya ini maksudnya ai fi sahih Bukhari, dalam sahih Al-Bukhari, ya.
Qoma, Nabi itu berdiri ketika turun surah Asy-Syu'ara ayat 214. Qoma ay sa'ada 'ala Safa. Ya, beliau ya berdiri, maksudnya beliau mendaki bukit Safa. Ketika berada di atas bukit itu Pak, dikumpulkannya lah keluarganya dari suku Quraisy itu, pamannya, bibinya, termasuk anak beliau. Dari bukit itu kan kelihatan kalau ngomong agak keras terdengar gitu. Barulah beliau sampaikan hadis yang di bawah itu setelah turunnya surah Asy-Syu'ara ini. Asy-Syu'ara ini artinya jamak dari syair, jamak taksir dari syair. Syair itu artinya penyair. Karena memang dahulu sebelum Rasul diutus menjadi Rasul, sebelum Al-Quran diturunkan, di antara kebanggaan orang-orang kafir Quraisy adalah syair, puisi, bukan musik gitu. Ada pula diartikan syu'ara para pemusik, yang auzubillah. Ya, kalau musik diingkari oleh para sahabat, musik itu yang keluar dari alat-alat musik. Banyak sekali riwayatnya. Kalau ingin yang lengkapnya baca tahrimu ala apa namanya itu, lahwi, ada judul kitab ditulis oleh Syekh Utsaimin, pengharaman ala-ala musik khusus, supaya ada terjemahannya juga. Banyak sekali beliau menunjukkan asar dari para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab kalau mendengar suara seruling, beliau tutup telinganya. Itu ini asalnya sahih. Maka beliau mengatakan sesungguhnya bunyi mizmar itu ya, seruling itu adalah nyanyian syaitan. Kalau bahasa Arabnya pemusik itu bukan syu'ara yang syair, tapi ghani, mughanni itu. Dan musik itu sendiri bahasa klasiknya namanya ghina, beda ya, ghina. Makanya dalam surah Luqman ayat yang ke-6, coba baca surah Luqman. Di antara manusia ya, wa minan nasi mayyashri lahul hadis, mayyashri lahul hadis liyudilla an sabilillah, ya lupa ya. Wa minan nas, di antara manusia ada yang membeli ya perkataan yang sia-sia. Lahul hadis itu bisa dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud bersumpah yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia di situ adalah nyanyian, termasuk musik itu. Nah, al-ghina, maka sangat keterlaluan kalau memahami surah Asy-Syu'ara itu dengan musik gitu ya, nggak nyambung. Karena tidak pernah ada yang tafsirkan seperti itu. Ya, ini namanya mentafsirkan dengan akal. Bahkan akal pun tidak menerima. Ada ahli musik yang mengerti juga, dia bukan ulama, bukan ustaz ya, ya. Dia memang pengamat musik. Nah, itu sendiri dia membantah, nggak sama katanya. Pernah saya baca ya. Jadi kalau dikatakan beliau mentafsirkan dengan akal, akal pun menolak. Berarti tepatnya dengan hawa nafsu ya, supaya orang-orang pemusik ya suka ya kan sama beliau ya. Mungkin bisa diundang grup band ya kan, ya kan, sehingga grup band jadi fans beliau begitu kan. Kan band itu banyak cuannya tuh Pak, sekali diundang oleh grup band berapa, karena orang grup band itu sekali manggung luar biasa, sekali buat event ya, yang undangnya itu kok bukannya masjid, yang undang itu provinsi kan, gubernur, yang mengundangnya bupati gitu ya. Orang mana ya, hanya Allah yang tahu masalah itu ya. Tapi pemahaman yang seperti itu ini luar biasa ya. Ini sangat menyesatkan ya, na'udzubillah. Luar biasa rupanya hari-hari ini kita lihat luar biasa Pak. Sangat kasihan dengan orang awam ya. Iya, orang-orang yang baru belajar agama salah tempat yang belajar, kasihan kita, sedih gitu ya. Maka butuh sekarang kita menyebarkan kajian-kajian yang betul-betul yang menyampaikan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar. Sekarang orang-orang banyak juga dengan dalil Pak, namun pemahamannya
tidak benar, tidak berdasarkan pemahaman para ulama salaf, ya, hanya berdasarkan akal ataupun hawa nafsu mereka sendiri. Nauzubillahi min zalik. Ya ma'syar Quraisyin, wahai orang sekalian, orang-orang Quraisy, ya ini ada yang belum, ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, surah Asy-Syu'ara 214. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ashiratuka, dibaca di sini ashirataka karena dia sebagai objek, ya, dibaca mansub, ya, bukan dibaca dengan dhammah tapi dengan, ya, fathah. Ashirata bukan ashiratu, tapi asalnya memang ashiratu, gitu, ya. Kemudian apa maksud dengan ashirah? Beliau berkata di sini ashiratur rajuli, ashirah seseorang, hum banu abihi al-adnuna, mereka adalah anak-anak dari ayahnya yang, ya, ke bawah, yang anaknya cucunya ke bawah, gitu. Itu makna yang pertama. Atau ini makna yang kedua. Ashirah itu bermakna qabilatuhu, sukunya. Jadi ashirah itu bisa bermakna saudaranya, ponaannya, anak ponaannya sampai ke bawah, anak-anak dari ayahnya, gitu, ya. Banu abihi, anak dari ayahnya berarti saudaranya, ya kan. Al-adnun, al-adnun itu artinya yang rendah, asal kata adna, ya, yang sampai ke bawah, kan, gitu. Kemudian yang kedua maknanya adalah ashirah itu sukunya. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan dakwah kepada saudaranya yang terdekat dengan dia. Kemudian sukunya juga termasuk, karena makna ashirah juga qabilah. Kemudian al-aqrabin, yang terdekat. Nah, al-aqrabin ini naat dari ashirataka, gitu, ya. Sifat dari ashirataka, ya. Sukumu yang apa? Keluargamu yang apa? Yang terdekat, ya. Al-aqrabina ay al-aqraba fal-aqraba minhum, yang paling terdekat, kemudian yang terdekat lagi dari mereka, dan dari keluarga dan suku mereka, beliau tersebut. Dan ayat ini walaupun turun kepada Nabi juga menjadi perintah bagi pendakwah, karena seorang dai juga dianjurkan untuk menyampaikan keluarganya dulu. Maksudnya apa? Maksudnya mesti ada dia menyampaikan kepada keluarganya, tapi tidak harus sampai keluarganya dapat hidayah, enggak. Karena kalau seperti itu kapan mau mendakwah yang lain, gitu. Yang penting kita dakwahkan mengenai hidayah itu diserahkan kepada Allah. Karena Nabi pun terkadang ada keluarga beliau, apalagi sukunya, ya, bahkan banyak yang menolak. Bahkan paman beliau sendiri, Abu Lahab, itu saudara kandung dari Abdullah. Abu Lahab itu sangat keras, ya, tidak menerima. Kalau Abu Thalib menerima dalam hatinya, tapi tidak diucapkannya syahadat itu, sehingga tidak menjadi muslim juga. Nauzubillahi min zalik. Ya ma'syar artinya adalah al-jama'atu, wahai kumpulan orang Quraisy. Itulah kalau makna dalam bahasa kitanya. Ya ma'syar, ya jama'at Quraisy, wahai kumpulan orang-orang Quraisy, gitu. Ya ma'syar Quraisyin, au kalimatan nahwaha, atau beliau mengucapkan kalimat yang semisal ya ma'syar. Di sini terjadi au, di sini atau ini menunjukkan rawinya syak, ya, ragu, ya. Nabi itu mengucapkan ya ma'syar atau kalimat yang serupa dengan ya ma'syar, gitu, ya. Kemudian au kalimatan binas bi kalimatin, dengan menasabkan kata kalimah. Kenapa nasab? Nah, ini alasan ini secara bahasa, ya. Alasannya apa? Karena dia atfun
ala ma qablahu, dia atof dari yang sebelumnya, atas yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Ma'syaro, mansub. Karena yang sebelumnya mansub, maka dia maktuf kepada yang sebelumnya, sehingga dia dibaca nasab juga, mansub juga. Maka dibaca kalimatan. Ini dari sisi nahwunya. Maka di sini Pak, penting kita belajar nahwu. Kalau kita belajar nahwu nyambung, tapi kalau belum kita belajar nasab, rafa, jazm, jer gitu ya, apa pula ini nasab gitu ya. Jadi kalau Bapak ada kesempatan Pak, ya jangan tunggu mati, datang mati baru luang waktu kita. Jangan tunggu, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar bahasa Arab. Banyak yang dibuka ya Pak ya. Alhamdulillah banyak yang dibuka ya. Maka kita gunakan itu untuk belajar Pak. Ya, belajar muyasar itu dasarnya kalau dalam bahasa kita ya, atau mukhtarot ya kan, yang dasar-dasar nahwu dulu. Kemudian ada level-levelnya itu. Jurumiyah, qatul nada ya kan. Tapi kalau dasarnya kita sudah buat, insya Allah paham untuk level taraf nahwu yang selanjutnya. Ini penting sekali nahwu itu Pak. Kenapa? Karena Al-Quran itu disusun dalam kaidah nahwu. Kaidah nahwu itu diambil dari Al-Quran gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian au qala kalimatan ya ma'syara Quraisyin, au, ada kata-kata au qala kalimatan, atau Nabi mengucapkan kalimat nahwaha yang sama dengannya, yakni kembali kepada ya ma'syara. Ini kata beliau syakkun minar rawi, ini bentuk syak, ragu yang menimpa perawi hadis, yakni Abu Hurairah. Yang namanya Abu Hurairah kan juga manusia. Ya, ragu beliau. Nabi ini mengucapkan ya ma'syara atau yang lain, makanya beliau katakan au kalimatan nahwaha. Jadi au kalimatan nahwaha ini murni perkataan dari Abu Hurairah, ini bukan perkataan dari Nabi. Ini namanya mudraj dari Abu Hurairah gitu. Karena Abu Hurairah itu ragu Nabi mengucapkan ya ma'syara atau yang lain. Udahlah, Nabi itu mengatakan ya ma'syara Quraisyin au kalimatan nahwaha, atau kata yang sama dengan makna ma'syara. Yang penting maknanya sama itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ishtaru anfusakum. Apa makna ishtaru? Kalau secara terjemahan perkataannya, ishtaru itu artinya adalah belilah gitu ya. Iya kan? Asal kata ishtaru yashtari. Ishtaru, belilah ya anfusakum, diri-diri kalian. Tapi tidak cukup hanya makna teks terjemahan Pak. Kalau terjemahannya mungkin seperti itu, maka kita butuh syarah, penjelasan secara bahasa. Karena bahasa Arab ini luas Pak. Tidak cukup sebenarnya terjemahan itu mewakili maknanya. Disitulah penting belajar bahasa Arab, sehingga kita tidak hanya bermodal terjemahan. Kalau modal terjemahan sangat sempit ya penjabarannya. Kalau kita memahami bahasanya, kita bisa membaca syarah, maka penjabarannya lebih luas. Maka bagaimana penjabarannya? Ai khallisuha, selamatkanlah diri-diri kalian gitu ya. Selamatkanlah diri kalian minal azabi, dari azab Allah. Dengan apa? Dengan sebab apa? Karena di sini ba sababiyah, bi tauhidillah, dengan sebab mentauhidkan Allah, wa taatihi, dan dengan sebab taat kepada Allah. Wala ta'tamidu, dan janganlah kalian bergantung, bersandar ala syarafin nasabi, kepada kemuliaan nasab. Karena nasab, garis keturunan itu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Kalau orang itu durhaka kepada Allah, apalagi sampai kafir kepada Allah, walaupun anak Nabi pun tidak berguna nasabnya. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh luar biasa Pak. Nabi Allah merupakan Rasul yang pertama. Luar biasa. Anak kandung beliau tidak beriman kepada beliau, tidak taat terhadap perintah beliau, disuruh untuk naik ke dalam
perahu itu nggak mau ikut sama orang kafir yang ingin pergi ke gunung. Telah disampaikan wahyu Allah oleh Nabi Nuh, tidak akan bisa, air akan sampai ke gunung juga. Kalian tidak akan selamat kecuali masuk ke dalam safinah Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Nggak mau juga, kafir dia kepada Nabi Nuh. Akhirnya tenggelam. Allah tenggelamkan dan masuk ke dalam orang kafir, nggak bermanfaat ya kenabian ayahnya. Demikian juga Azar itu sebenarnya ayah dan Nabi Ibrahim, tidak bermanfaat. Ya ada anaknya seorang nabi, ketika dia kafir, hubungan kekerabatan, hubungan nasab tidak ada manfaatnya kalau tidak kita sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, nasihat Nabi ini bisa kita terapkan dalam keluarga kita. Bilang sama anak kita, sama saudara kita, bibi kita, wahai bibiku ya, sesungguhnya kesolehan aku tidak akan bermanfaat kelak, gitu ya. Ataupun anakmu yang soleh, kalau kamu nggak sholat nggak bermanfaat juga, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, karena mengingat waktu mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini ya taklim kita di malam hari ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini, pengajian yang pendek ini bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya dan juga bagi para ikhwan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.